Kami dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya pada mata kuliah Matematika Ekonomi, materi fungsi eksponen. Jadi apa sih fungsi eksponen itu? Fungsi eksponensial adalah fungsi non-aljabar atau transkendal yang tidak dapat direpresentasikan sebagai produk, jumlah, dan perbedaan variabel yang dipangkatkan ke bilangan bulat non-negatif. Fungsi eksponen merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Untuk sifat-sifat fungsi eksponen terbagi menjadi 4. Jika fungsi eksponen Y sama dengan fungsi X sama dengan B pangkat X, B lebih besar dari 0, dan B sama dengan 1, maka sifat fungsi eksponen yang pertama, B pangkat X sama dengan 1 untuk X sama dengan 0. Yang kedua, B pangkat X lebih besar dari 0 untuk semua nilai X. Yang ketiga, ketika X meningkat, nilai B pangkat X meningkat untuk B lebih besar dari 1 dan menurunkan untuk 0 kurang dari B kurang dari 1. Dan yang terakhir, B pangkat min X sama dengan 1 per B pangkat X. Nah, persamaan eksponen. Apa sih itu persamaan eksponen? Persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang menggunakan variabel sebagai eksponen disebut dengan persamaan eksponen. Persamaan ini dapat dipecahkan dengan menggunakan sifat-sifat dasar berikut ini. Salah satunya, jika B pangkat X sama dengan B pangkat Y, maka X sama dengan Y. Kita masuk ke contoh soal. Di sini tertulis, carilah nilai X untuk persamaan. Pada soal pertama, 2 pangkat X sama dengan 64. Penyelesaiannya, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6. Kenapa 2 pangkat 6? Karena 64 itu bisa dipangkatkan menjadi 2 pangkat 6. Sehingga nilai X sama dengan 6. Untuk soal kedua, 5 pangkat X sama dengan 125. Penyelesaiannya, 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 3. Nah, karena nilai 125 itu bisa kita pangkatkan menjadi 5 pangkat 3 sehingga nilai X sama dengan 3. Untuk soal terakhir, 7 pangkat X sama dengan 1 per 343. Penyelesaiannya, 7 pangkat X sama dengan 7 pangkat min 3. Karena 343 itu kita pangkatkan menjadi 7 pangkat min 3 karena dia per, jadi hasilnya minus, sehingga nilai X sama dengan min 3. Nah, setelah kita mengetahui apa itu fungsi eksponen dan persamaannya, sekarang kita akan masuk ke macam-macam fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen memiliki 2 basis eksponen. Yang pertama dengan basis bilangan E dan basis konstanta B. Nah, kalau yang basis konstanta B itu terbagi menjadi 2 lagi. Yang satu yang B lebih besar dari 1 dan B lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1. Sekarang kita akan membahas fungsi eksponen dengan B lebih dari 1. Oke, untuk bentuk umum kami salah sendiri. Dan kalau digambar di bidang kartesius, ada 2 sifat dari fungsi eksponen ini. Yang pertama, nilai fungsi Y akan mendekati sumbu X tanpa berpotongan ketika nilai X mendekati nilai negatif tak hingga. Dengan kata lain, Y akan mendekati 0 tetapi tidak sama dengan 0 ketika nilai X menurun. Dan yang kedua, nilai fungsi Y akan menaik secara kontinu ketika nilai X juga naik. Jadi, fungsi X ini naik secara monoton bila nilai X meningkat. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung aja move on ke contoh soal. Fungsi eksponennya 2 pangkat X, gambarkanlah fungsi ini. Supaya lebih mudah, kita bikin tabel dulu aja. Tabel X dan Y. Kita bikin angka-angka X-nya dari min 3 sampai ke 3. Itu 0, 1, 2, 3. Terus kita masukin X-nya ke angka-angka tersebut. Kalau yang 0, berarti 2 pangkat 0, jadi Y-nya 1. 2 pangkat min 1, berarti jadi setengah. 2 pangkat min 2, jadi 1 per 4. 2 pangkat min 3, jadi 1 per 8. Yang kanan, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Udah ketemu semua dan udah ketemu titik-titiknya, kita langsung bikin kurvanya. Ini aku sudah gambar kurvanya. Ini 2,4, ini 1,2, ini min 1,0,5, dan ini min 2,0,25. Yay! Nah, lanjut kita masuk ke fungsi eksponen dengan basis B lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1. Nah, kalau untuk bentuk umumnya sebenarnya sama aja sama fungsi sebelumnya, tapi kalau sifat dia berlawanan. Yang pertama, nilai fungsi Y akan mendekati sumbu X tanpa berpotongan ketika nilai X mendekati positif tak hingga. Dan yang kedua, nilai fungsi Y akan menurun secara kontinu ketika nilai X turun. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal. Di sini fungsi eksponennya 0,2 pangkat X.
Seperti cara tadi, kita bikin tabelnya dulu, tabel X dan Y. Dan kita mulai dari minus 3 sampai 3. Terus diisi angkanya, minus 3, min 2, 1, 0, 1, 2, 3. Lalu S-nya kita ganti dengan angka. 0,2 pangkat 0 jadi 1. 0,2 pangkat min 1 berarti 0,2 itu kan 1 per 5. Jadi 1 per 5 pangkat min 1 jadi 5. 5 pangkat 1 ya jadi 5. 0,2 pangkat min 2 berarti 5 pangkat min 2 jadi 25. Terus 0,2 pangkat min 3 berarti 5 pangkat 3 jadi 125. Terus 0,2 pangkat 1 0,2. 0,2 pangkat 2 1 per 25 dan 0,2 pangkat 3 berarti 1 per 125. Udah dapat titik-titiknya, langsung bikin kurvanya. Di sini aku udah gambar kurvanya. Ini 1,0,2, ini 0,1, dan ini min 1,5. Terakhir, kita akan bahas fungsi eksponen dengan basis E. Fungsi ini basisnya merupakan bilangan irasional, yaitu E sama dengan 2,718 dan seterusnya. Fungsi eksponen ini biasanya disebut fungsi eksponen alami, dan nilai E ini dapat diperoleh dengan mengevaluasi pernyataan fungsi X sama dengan 1 per 1 per X pangkat X ketika nilai X mendekati bilangan yang semakin lama semakin besar. Dengan demikian, bentuk umum dari fungsi eksponen dengan basis bilangan E adalah seperti ini. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal. Ini kita disuruh menggambar fungsi eksponen E pangkat X. Jadi cara penyelesaiannya sama aja kayak yang tadi ya. Kita bikin tabel dulu X sama Y. Ini minus 3, ini minus 2, 1, 0, 1, 2, 3. Terus X-nya kita ganti ke angka. 2,718 pangkat 0 itu 1. Pangkat minus 1 itu 0,36. Dan pangkat min 2 itu 0,13. Dan pangkat minus 3 0,04. Pangkat 1 2,718. Pangkat 2 jadi 7,38. Dan yang pangkat 3 20,79. Sudah dapat titik-titiknya, langsung gambar kurvanya. Di sini aku sudah gambar kurvanya. Ini 0,1, ini 1,2,7, dan ini minus 1,0,4. Ini aku buletin dari 0,36. Udah deh, sekian dari aku. Kita lanjut ke fungsi logaritma. Secara konsep, fungsi logaritma merupakan kebalikan dari fungsi eksponen yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengertian dari fungsi logaritma adalah fungsi yang variabel bebasnya dalam bentuk log dan memiliki basis berupa bilangan A. Bentuk umum dari fungsi logaritma adalah sebagai berikut, yaitu f(x) sama dengan a log x, dengan a merupakan bilangan pokok dengan syarat a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Kemudian x merupakan bilangan yang dicari nilai logaritmanya dengan syarat x lebih besar dari 0. Kemudian sifat-sifat logaritma, yang pertama itu a log a sama dengan 1. Yang kedua, a log 1 sama dengan 0. Yang ketiga, a log x kali y sama dengan a log x tambah a log y. Kemudian yang keempat, itu a log x per y sama dengan a log x min a log y. Yang kelima, a log x pangkat r, r-nya pindah ke depan jadi r kali a log x. Yang keenam, a log x sama dengan a log b kali b log x. Yang ketujuh, a log b kali b log a, itu sama dengan 1. Yang kedelapan, a log b sama dengan 1 per b log a. Jadi setelah memahami beberapa sifat-sifat logaritma beserta pengertiannya, dan sekarang waktunya kita untuk latihan soal mengenai logaritma. Jadi untuk soal pertama adalah 3 log 81. Jadi untuk menjawab soal ini kita perlu membuat log ini menjadi hasilnya 1 dari 3 log 81. Caranya adalah pertama, kita harus mencari perpangkatan dari angka 3 yang akan menghasilkan 81. Untuk hasil 81 sendiri itu adalah perpangkatan dari 3 pangkat 4. Lalu kita tinggal tulis saja 3 log 3 pangkat 4. Lalu kita pindahkan 4 ke depan 3 log 3 dan menjadi 4 3 log 3. Dari sifat-sifat logaritma yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita menemukan bahwa a log a sama dengan 1, yang berarti 3 log 3 sama dengan 1. Lalu tinggal kita kalikan saja dengan angka 4 yang di depannya,
dan akan menghasilkan angka akhir yaitu 4. Selanjutnya nomor 2, tentukan persamaan grafik fungsi logaritma pada gambar di bawah ini. Jadi untuk menjawab soal ini kita perlu menganalisa terlebih dahulu grafik yang tersaji. Jadi melalui grafik ini kita mendapatkan bahwa grafik ini melalui titik 1,0, maka bentuk persamaan fungsinya adalah Y sama dengan A log X. Dan melalui grafik ini juga kita mengetahui kalau ya melalui titik 9, min 2, di mana 9 adalah X dan min 2 adalah Y. Oleh karena itu, dari persamaan yang sudah kita dapat tadi, Y sama dengan A log X, tinggal kita masukkan saja X dan Y-nya. Jadi min 2 sama dengan A log 9. Jadi A pangkat min 2 sama dengan 9. Karena A sudah pangkat min 2 di sebelah, lalu kita memerlukan sebelah kanannya juga pangkat 2 agar mudah dihitung. Jadi 9 sendiri adalah 3 pangkat 2. Oleh karena itu, untuk sisi kiri adalah A pangkat min 2, dan untuk sisi kanan adalah 3 pangkat 2. Lalu tinggal kita, agar memiliki pangkat yang sama yaitu pangkat minus, jadi kita membuat 3 pangkat 2 ini menjadi 3 pangkat min 1 dipangkatkan dengan min 2. Oleh karena itu kita mendapatkan hasil yaitu A sama dengan 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 sendiri adalah A sama dengan 1/3. Oleh karena itu, karena kita sudah memperoleh angka hasil dari A, kita tinggal memasukkannya ke dalam persamaan saja, yaitu Y sama dengan A log X. Lalu kita memperoleh hasil yaitu Y sama dengan 1/3 log X. Selanjutnya adalah nomor terakhir yaitu nomor 3. Jika diketahui persamaan fungsi eksponen 25 sama dengan 10 pangkat 4x min 3, maka carilah nilai x. Perlu kita ketahui bahwa kita bisa menjawab soal ini melalui logaritma. Jadi log 25 sama dengan log 10 pangkat x, di mana kita tinggal memasukkan saja log 25 sama dengan log 10 pangkat 4x min 3. Lalu kita tinggal memindahkan ruas saja. Dari 4x min 3 kita bisa memindahkan ke depannya log 10. Jadi log 25 sama dengan 4x min 3 log 10. Jadi ke 4x min 3 kita pindahkan ruas, 4x min 3 sama dengan log 25. Lalu kita memperoleh hasil dari log 25 yaitu 1,3979. Oleh karena itu kita tinggal memainkan pindah ruas saja. Jadi 4x min 3 sama dengan 1,3979. 4x sama dengan 13979 plus 3. 4x sama dengan 4,3979. Lalu kita memperoleh x sama dengan 1,0994. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir yang membahas tentang teori eksponen dan teori logaritma. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kami lakukan di video ini. Terima kasih.